Pekan ini sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. KPK menyita aset berupa uang tunai sekitar 52,3 miliar rupiah dari salah satu bank BUMN dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait perizinan ekspor benih lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Uang tersebut diduga berasal dari para eksportir yang mendapat izin ekspor benur di KKP tahun anggaran 2020. Terkait uang itu, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo diduga memerintahkan Sekretaris Jenderal KKP Antam November agar membuat surat perintah tertulis terkait penarikan jaminan bank atau bank garansi dari para eksportir kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. KPK menduga garansi bank itu sebenarnya merupakan komitmen fee dari para eksportir. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar meminta jajaran pemerintah daerah di Sulawesi Selatan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Beliau menekankan pencegahan rasuah dalam tata kelola pemerintahan harus diterapkan secara serius. Pada kesempatan ini dilakukan pula penandatanganan komitmen rencana aksi anti korupsi jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Poin yang disepakati antara lain implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP), membangun whistleblowing system WBS, dan pelaksanaan peraturan gubernur Pergub nomor 75 tahun 2020 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan. Dan kemudian berhubungan dengan manajemen aset daerah ini tentu menjadi harapan kita semua di seluruh Indonesia. Pak Presiden juga menarikkan ini, apalagi diharapkan sudah ada sertifikasi sampai 2024 itu sudah tercatat, kemudian aset itu telah dikelola dengan baik, tidak dikelola oleh orang-orang dengan menguntungkan diri sendiri, dan kemudian terhadap aparat pengawasan internal pemerintah. Tentu ini juga menjadi catatan karena ternyata APIP itu tidak begitu maksimal dan belum begitu berdaya untuk menghadapi penangkalan para penyelenggara di daerah. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri meminta para kepala daerah di wilayah Provinsi Jawa Barat, Jabar, bersinergi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan menerapkan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan. Hal tersebut disampaikan Firly dalam rapat koordinasi, sinergi, dan kolaborasi pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah yang berlangsung di Maison Pen Hotel, Kabupaten Bandung Barat. Tetapi Bapak dan Ibu-Ibu sekalian juga bisa memberantas korupsi. Cara bagaimana? Yaitu nomor 3. Ini ada disebut dengan Corruption by System. Bupati, kepala daerah, kepala kantor, kepala OPD bisa mencegah dan memberantas korupsi dengan cara perbaikan sistem. Tadi saya sepakat apa yang ditanyakan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, perbaikan tentang sistem pelayanan publik, sistem pengangkatan pegawai, sistem penggajian tidak sama. Sistem nanti pengadaan barang jasa, sistem perizinan, lakukan secara online. Tidak melakukan hubungan fisik. Karena itu adalah salah satu cara untuk memberantas dan mengurangi terjadi korupsi. Pada tanggal 15 hingga 17 Maret 2021, KPK bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan menggelar vaksin kedua di lingkungan KPK. Dengan selesainya penyuntikan tahap 2, maka vaksinasi COVID-19 di lingkungan KPK pun telah selesai dilakukan. Ketua KPK Firly Bahuri mendorong kaum muda dan mahasiswa untuk terus berperan positif dan menerapkan sikap anti korupsi. Siapapun dapat menjadi agen perubahan yang dimulai dari diri sendiri. Firly memberikan materi kuliah anti korupsi seputar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Peserta kuliah diberikan pemahaman dasar mulai dari tugas pokok KPK, visi misi, serta bagaimana KPK mengimplementasikan semua itu dengan tetap berpegang teguh pada integritas. Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan implementasi program tersebut, termasuk mencegah potensi kecurangan dalam sistem pelayanan.
KPK menerima audiensi dari United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC. Kerjasama antara KPK dan UNODC sudah berlangsung lama dan KPK berharap dukungan dari UNODC bisa terus berlanjut. Dalam audiensi ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan Indonesia tidak bisa sendirian memberantas korupsi karena butuh dukungan global, terlebih UNODC di bawah PBB dapat memperjuangkan informasi antar negara. Demikian kegiatan pencegahan penindakan dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam anti korupsi.